Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Panggedena saya Jawa Barat, panggedena jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Nah, ini pidato menohok Kang Deddy Mulyadi ketika pelantikan Bupati terpilih Tasikmalaya. Untuk selengkapnya, yuk kita simak ini pesan-pesan Kang Deddy buat Bupati Tasikmalaya khususnya. Dan umumnya tentu juga hal ini untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran bupati di seluruh kabupaten di Jawa Barat. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Kalau gubernurnya detil, bupatinya harus detil. Gubernur nawanian, bupatina kudu wanian. Gubernur na maung, bupatina kudu maung. Apa sih pesan saya di Tasik? Satu, angka kemiskinannya masih tinggi, segera dibenahi. Kemudian keluarga berencananya belum berhasil, segera dibenahi. Kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan, segera dibenahi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Tasik sudah mendeklir diri sebagai kabupatennya santri. Karena kabupatennya santri, jalannya kudu aralus. Benar tak? Imah rakyatna kudu aralus. Tidak boleh ada sampah bersebaran di mana-mana. Tidak boleh lagi ada anak SMP mabuk ciu sisi cai, nggak boleh. Untuk itu caranya satu, bupati dan wakil bupatinya melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Gubernur Jabar. Satu, gubernurnya rapekan sampai ke urusan sampah digorong-gorong diurus. Jadi kalau gubernur nangges wani turun ke walungan, bupati na kudu wani turun ke toilet. Tingkatannya. Kenapa harus begitu? Benar, pemerintahan ini punya sistem, benar, benar. Pemerintahan ini punya aparat, benar. Ayah sekda, ayah kepala dinas, ayah sekretaris dinas, ayah kepala bidang, ayah kasih, ayah pegawai, benar-benar. Tapi belum tentu perintahnya itu dengan cepat dilaksanakan. Lamun eueuh honorna. Ini penting. Untuk itu harus dicontohkan. Karena sekarang nggak bisa. Perintah belum tentu perintah camat diturut, belum tentu perintah kepala desa diturut, belum tentu perintah kepala sekmat diturut. Harus turun, dipelopori. Urang Sunda mah mingpina nyangagogog nyamantog. Urang Sunda mah mingpina teh kudu hade congcot, hade bacot. Pamingpina kudu hade gogog, hade tagog. Nah iya gogog nangis alus ya. Tagog nangis alus, congcotna bisa nginjem lah bagi-bagikan. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik. Karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh desa. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apa lagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu orang Tasik, tahu. Buka kabogoge pernah. Ngaran age atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk pembangunan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi, adalah janji untuk menikahi. Cicing si emak lah. Anu umur 40 tahun kalau mau lagu mulai serben kaing mal kapake. Cicing 40 tahun rana-rana 40 tahun kahur mah. Rugi gubernur menangkeun rana kolot. Jadi kabokeun heureuy. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihid, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamen Tasik menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor pasti ayah awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu? Orang Tasik.
Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, urang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik engkema pasangan boboko raksasa. Serius, Pak. Pasangan hihid raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, lemur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lemur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta dia dapat. Belum yang lainnya. Hanya apa? Saya hanya bikin saung, ditata, bikin jalan, saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi. Nah, itulah guys pesan-pesan Kang Dedi untuk Bupati Tasikmalaya. Dan tentunya juga ini pesan-pesan untuk seluruh bupati di Provinsi Jawa Barat.